Apa itu hidup bahagia? Dan saya mengatakan hidup bahagia adalah pilihan. Saudara mungkin masih ingat, hidup bahagia adalah pilihan cara berpikir. Hidup bahagia adalah pilihan direction atau posisi arah kehidupan. Hidup bahagia adalah pilihan companion. Dan yang keempat, hidup bahagia adalah pilihan kebiasaan. Kebiasaan Anda menentukan karakter Anda menentukan sikap hidup Anda. Sikap hidup Anda menentukan masa depan Anda. Jadi ada seorang penulis yang mengatakan, taburlah pikiran maka Anda akan menuai perbuatan. Taburlah perbuatan maka Anda akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan, Anda akan menuai karakter. Taburlah karakter, Anda menuai sikap. Taburlah sikap, maka itulah hidup Anda. Saudara-saudara, firman Allah mengatakan di dalam Mazmur, berbahagialah orang yang kesukaannya. Di dalam ayat yang kedua, bukan yang berdiri di jalan orang berdosa, duduk dengan pencemooh. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang punya kesukaan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya mau mulai dengan kalimat ini. Kesukaan saudara adalah prediksi yang paling baik untuk mengetahui masa depan saudara. Apa kesukaan saudara? Suka masak? Saya bisa memprediksi Anda pasti akan bagus menjadi pengusaha restoran. Ya kan? Suka nyanyi? Suatu saat saudara akan bisa menjadi seorang penyanyi yang baik. Ya kan? Suka ngerumpi? Anda pasti akan menjadi pembuat hoak yang paling luar biasa. Ya kan? Suka apapun yang menjadi kesukaan saudara itu menjadi peramal yang paling baik untuk masa depan saudara. Jadi cek baik-baik apa yang selama ini menjadi kesukaan saudara, coba. Ya kan? Suka membaca, saudara akan menjadi orang yang penuh dengan pengetahuan. Suka bekerja, saudara menjadi orang yang rajin dan akan dilimpahi oleh Tuhan dengan kecukupan. Amin. Jadi saudara, kalau mau tahu masa depanmu seperti apa, lihatlah kesukaan saudara. Saudara, saya lihat ada orang yang sukanya menganyam. Dari kecil memang suka rajin menganyam. Dia menjadi pengrajin anyaman, ya kan? Adalah orang yang dari kecil suka judi. Ya kan? Siapa yang waktu kecil suka judi? Saya bisa meramalkan, hidup saudara akan menjadi penjudi. Jadi saudara-saudara, kesukaan saudara bisa menjadi penentu masa depan saudara. Dan saya mau mengajak saudara merenungkan kesukaan yang paling baik yang bisa menolong hidup saudara untuk diberkati adalah kesukaan atau hobi merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan baca. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, kata Taurat Tuhan, penafsir mengatakan itu bukan hanya kitab-kitab di dalam perjanjian lama, bukan. Di dalam banyak penafsir mengatakan Taurat Tuhan adalah firman Tuhan. Jadi siapa yang punya kesukaan merenungkan firman Tuhan, saudara akan mendapat efek dari kebenaran firman Tuhan. Mengapa firman itu harus direnungkan? Mari kita akan menyimak bersama-sama. Saya diberkati dengan Pak Miles Monroe yang mengatakan firman itu punya daya cipta yang luar biasa. Firman, semua dimulai dari firman. Maka berfirmanlah Tuhan, kun fayakun. Jadi jadilah. Pada waktu Allah ingin menciptakan langit dan bumi, binatang-binatang yang merayap, yang berenang di laut, Tuhan cukup berfirman. Maka pada mulanya adalah firman. Saudara-saudara, firman atau logos itu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau boleh saya jujur, sebetulnya kita semua ini adalah produk dari firman juga. Ya kan? Saudara-saudara, sebelum saudara ada lahir di dunia ini, ayah dan ibumu saling berfirman sebetulnya. Ya kan? Marilah kita menciptakan Karen, ya kan? Marilah kita menciptakan Yohanes Supono.
Ya kan? Mungkin kalimatnya tidak seperti itu. Tentu kalimat orang tua, ya kan? Mungkin saya sudah rindu punya momongan. Mulai dari firman. Dari situlah saudara akhirnya ada kegiatan, ada perbuatan, dan lahirlah sebuah atau seseorang atau sebuah karya yang luar biasa. Semua dimulai dari firman. Nah saudara, itulah sebabnya firman itu punya kekuatan yang luar biasa. Tentunya firman dari Tuhan. Perkataan itu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Nah mengapa saya mengatakan begini? Karena saya menjadi saksi hidup. Siapa saya hari ini adalah hasil dari perkataan. Perkataan yang saya dengar dari firman Tuhan, perkataan yang saya ucapkan, perkataan yang saya sharingkan kepada orang-orang di sekitar kehidupan saya, visi misi yang saya ucapkan, saya gambarkan, saya jelaskan, membuat seperti ini. Contoh yang paling sederhana adalah saya bilang sama Rovinus, saya pengen di tengah-tengah COVID-19 ini kita membantu 1.000 hamba Tuhan. Semua dimulai dari perkataan. Dan setelah Vinus mendengar, kita diskusi, jadilah kampanye yang luar biasa. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Sudah hampir 415 juta terkumpul. Jadi tidak ada yang mustahil. Masalahnya saudara, perkataan atau firman itu baru ngefek. Dengar baik-baik ini. Karena kita sering mendengar firman, kita sering mengajarkan firman, kita sering merenungkan firman, tapi tidak semua firman ngefek dalam hidup saudara. Di dalam bahasa Inggris ada 2 istilah. Kalau firman itu hanya nyantol di normal thinking, pikiran kita aja, hanya untuk jadi wacana. Ya kan? Ada orang-orang yang suka titik koma itu diperdebatkan. Ya kan? Ada loh seorang yang kegemarannya itu kalau ada hamba Tuhan salah sedikit ngomong, hanya salah ucap firman itu didebat. Tetapi hidup orang itu tidak berubah. Ada orang yang bangga dengan saya, Pak, saya sudah 7 kali katam. Saya 7 kali selesai membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Saya bilang hebat, luar biasa. Terus apa dampaknya? Oh, ada orang yang setiap kali ngomong selalu mengutip firman Tuhan. Saya kurang tahu di sini, tapi saya pernah ketemu orang yang diskusi apa saja ujung-ujungnya ada tertulis. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara. Oh, saudaraku, wah fasih sekali. Marah pun pakai firman Tuhan. Iya kan? Maki-maki orang pakai firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan itu diberikan bukan untuk hal seperti itu. Ketika firman hanya nyantol di normal thinking, firman itu tidak ngefek, tidak menghasilkan apa-apa. Firman baru menghasilkan sesuatu kalau itu sudah ditransfer ke hard thinking. Jadi di dalam hati. Maka di dalam perjanjian lama kita sering mendengar, ayah, jangan lupa memperkatakan firman kepada anak-anakmu waktu berdiri, waktu duduk, waktu berjalan. Waktu itu belum ada Alkitab seperti sekarang. Alkitab yang tertulis, semua masih dalam bentuk oral, diucapkan. Maka cara untuk mengingat, cara untuk memasukkan firman di dalam hati anak-anak kita adalah diulang-ulang diucapkan. Ketika firman sudah diulang-ulang, proses untuk mentransferkan firman dari normal thinking ke hard thinking adalah merenungkan. Jadi berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan. Merenungkan artinya Anda sedang mentransferkan apa yang Anda dengar ke dalam hati. Karena apa? Yang sudah masuk dalam hati itu 2.000 kali lebih cepat meresponi kenyataan. Saya ulangi lagi. Ini penting. Mengapa kita harus merenungkan? Karena firman yang sudah nyantol di sini, firman yang sudah masuk dalam hati, firman yang sudah ada di dalam hard thinking, itu akan mendikte kelakuan saudara. Dia akan mendikte keputusan Anda. Dia akan menuntun perilaku Anda. Karena tidak ada perilaku yang tidak minta restu pikiran. Tidak ada. Semua kelakuan kita direstui oleh pikiran. Saya mendengar Pak Rick Warren mengatakan waspadai
true lies. Waspadai kebohongan-kebohongan yang kita anggap benar. Karena cara Anda atau cara iblis menjatuhkan Anda adalah lewat kebohongan atau membohongi saudara. Hawa, tolong kasih tahu apa kata Tuhan mengenai makanan itu. Oh, kami boleh makan yang ini, tapi kalau kami makan yang itu, kami akan mati. Oh, salah. Kalau kamu makan justru kamu akan menjadi seperti dia. Ketika Anda percaya kepada kebohongan, Anda pada akhirnya akan terperangkap dalam kejatuhan. Jadi benar yang dikatakan Pak Rick Warren, semua dosa ada hubungannya dengan kebohongan. Semua kita jatuh dalam dosa karena kita meragukan kebenaran. Mengapa Anda meragukan kebenaran? Karena kebenarannya belum nyantol di dalam hati saudara. Maka Anda tidak punya kekuatan untuk melawan kebohongan. Di dalam diri kita ini sudah ada perpustakaan kebohongan atau true lies yang sudah menyatu dengan saudara sejak dari kecil. Karena Anda sering mendengar, kamu anak tidak berguna. Kamu tahu kamu itu anak hasil kecelakaan. Kamu itu lahir sebagai pecundang dan saudara percaya. Kamu tidak akan berhasil. Kalau Anda percaya, walaupun saudara sudah mendengarkan kata firman Tuhan yang barangkali baru saudara dengar dari gereja bahwa Allahku adalah Allah yang menjamin keberhasilan. Itu baru Anda dengar, yang sudah nyantol di heart thinking saudara sudah 20 tahun. Yang 20 tahun sudah nyantol, itulah yang akan ngefek lebih kuat. Maka jangan heran kalau Rasul Paulus pernah mengatakan, aku ingin melakukan perbuatan yang baik, tapi yang tidak baik justru yang aku lakukan. Apa maksudnya? Karena di dalam diriku ada hukum lain. Di dalam istilahnya Pak Rick Warren, di dalam diri kita semua punya stronghold. Sesuatu yang sudah membekas, yang nyantol, yang nyatok, yang sudah ada di dalam hati saudara. Dan itu sulit. Dan Anda tidak akan pernah bisa berubah, Anda tidak akan pernah bisa berhasil kalau belum bisa menggeser konsep-konsep yang salah yang selama ini saudara izinkan. Korupsi tidak apa-apa Pak sekarang ini. Di negara kita ini kan ya sudah jadi tren. Jadi kalau tetangga kanan korupsi, kiri korupsi, depan korupsi, kemudian kita tidak ikut korupsi Pak, ketinggalan zaman. Dengan kata lain saudara, kita akhirnya menjadi biasa. Oh tidak apa-apa. Karena itu suara mayoritas. Oh dulu ada yang di televisi, say no to korupsi. Ya mereka ketangkap semua. Misalkan, kemudian saudara membuat generalisasi sehingga tidak apa-apa. Waktu saudara mengatakan, tidak apa-apa yang penting tidak ketahuan. Anda sedang memasukkan apa? True lies. Kebohongan yang bakal mencelakakan kita. Saudara-saudara, itulah sebabnya saya mengatakan kepada saudara, berbahagialah orang yang kesukaannya. Saya mau saudara tolong dicek dalam hidup saudara, apakah membaca firman Tuhan termasuk kesukaan atau tidak. Itu akan bisa menjadi penentu masa depan saudara. Karena firman Tuhan dengan yakin mengatakan orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan, ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai. Berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu dan apa saja. Dengar baik-baik. Tidak perlu penafsir, tidak perlu ahli teologi untuk mengatakan apa saja. Saudara tahu apa saja? Tahu artinya apa saja? Apa saja ya apa saja. Apa saja yang Anda lakukan berhasil. Ini jaminan firman Tuhan. Dan itu diteguhkan oleh Tuhan Yesus. Jika firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, minta apa saja, maka Bapa di surga akan memberikannya. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus 1 ayat 25. Berbahagialah orang yang kesukaannya meneliti hukum yang sempurna, bukan mendengar kemudian melupakannya, tetapi yang benar-benar tekun melakukannya. Orang itu akan dibuat bahagia oleh perbuatannya. Saudara-saudara, saya berkali-kali mengatakan ini. Kalau Mercy Indonesia bisa dibawa oleh Tuhan sampai di titik ini,
menjadi berkat bagi banyak orang. Itu semua karena firman Tuhan. Amin. 20 tahun yang lalu kita memulai dengan nol, tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa, saya katakan tidak tahu mau bagaimana. Tetapi pada waktu Tuhan mulai menaruh itu di dalam hati. Dan saya percaya apa yang pernah diucapkan oleh malaikat kepada Maria. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu kalimat. Zaman itu waktu saya baru bertobat, ada lagu yang memberkati saya. Saya tidak tahu bagaimana yang saya nyanyikan, yang saya yakini adalah ini benar. Lagu ini tidak tahu apa ada yang masih ingat. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Luar biasa lagu itu. Kalimat itu, saudara-saudara, walaupun kelihatannya singkat, kalimat kebenaran yang Anda hidupi, Anda izinkan kalimat itu untuk mendikte pikiran, perasaan, dan kehendak Anda. Satu kata, satu kebenaran, itu bisa mengubah sisa hidup saudara. Amin. Jadi pada mulanya adalah firman. Maka kalau Anda menjadi orang yang kesukaannya merenungkan firman, Anda akan dibuat terkejut oleh Tuhan dengan setiap karya Tuhan setiap hari yang terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Bagaimana dengan kesukaan saudara? Sudah menjadi kesukaan atau keharusan? Membaca firman adalah kesukaan atau keharusan? Beda efeknya. Ada orang yang membaca, oh kalau saya tidak habis 2 pasal nih saya berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga saudara membaca ayat firman Tuhan untuk menghapus rasa bersalah. Tapi ada orang yang merenungkan firman tiap pagi membaca bukan untuk menghapus dosa, tapi untuk mendapat pewahyuan, itu beda. Firman harusnya menolong saudara setiap hari mendapatkan rema, kebenaran yang sudah menyatu. Seperti kebenaran daripada Mazmur ayat yang kedua, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara langsung bisa dilihat. Jadi orang yang diberkati bukan hanya orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Kegemaran merenungkan firman itu adalah berkat.